Jadi kita sama-sama sharing bagaimana sih riset yang benar, kita mulai dari situ aja. Riset yang benar gimana, termasuk juga gimana sih memulainya. Nah, itu ya. Ini sudah saya siapkan satu presentasi, mudah-mudahan bisa. Jadi kita mulai dengan memikirkan apa sih yang mau kita lakukan. Terus setelah itu kita pasti akan berpikir mengenai apa sih yang ingin kita buat. Yang ingin kita buat, nah, karena kita orang IT pasti kepikirannya pasti saya bikin aplikasi rata-rata gitu kan. Ya saya orang IT saya harus bikin aplikasi. Kemungkinan kebanyakan orang seperti itu yang belum paham riset yang sebenarnya dalam artiannya sebenarnya. Terus kalau buat sudah jadi aplikasinya mau diapain? Nah, itu akan jadi pertanyaan yang kedua. Ya pastinya diimplementasi. Yakin. Yakinkah diimplementasi? Nah, setelah kata itu, lantas siapa yang mau pakai? Nah, rata-rata kan kita kalau orang IT bikin aplikasi pasti ada yang pakai. Nah, kalau di dalam dunia riset gimana? Gitu ya, siapa usernya? Siapa yang akan? Nah, itu akan kembali lagi ke spesifikasi. Nah, itu sebenarnya sudah nyimpang nih kalau kita bicara jalur riset gitu. Ya, karena kalau di sini riset, kalau yang kita lakukan seperti ini itu bukan jalur riset sebenarnya, lebih tepatnya ke jalur developer. Jadi bukan, ya sebenarnya riset sama developer beda tipis lah, cuman kalau di riset kita lebih menekankan kepada keilmuannya. Sedangkan kalau di developer langsung implementasinya. Tentu saja ini yang dipakai oleh developer gitu. Nah, terus gimana untuk memikirkannya? Nah, sekarang kita coba pikirkan dulu, biar gampang gitu. Sekarang kira-kira apa sih yang kita pikirkan dulu? Apa sih yang ingin Anda buat dalam riset misalkan? Supaya nanti enak diskusinya. Apa sih yang ingin Anda buat? Nanti kita akan sharing di sana. Nah, pikirkan. Sudah dapat bayangan? Mau bangun apa? Sudah ya, saya yakin. Yes, pokoknya nggak usah nih. Nah, Anda pikirkan dulu, misalkan saya mau riset sistem pakar. Oke, saya mau bikin sistem informasi LMS gitu, atau saya mau bikin sistem tourism atau mobile application. Coba aja buat kita pikirkan itu. Saya mau bikin sistem informasi manajemen atau sistem informasi research, udah kita coba tanamkan itu dulu sekarang. Nah, lantas coba kita breakdown. So, tema ini sekarang masuk ke knowing what you want in a better way. Pertama, apa yang kita ingin buat? Nah, ini harus diklasifikasikan dulu. Apakah itu produk, apakah itu metode, ataukah hanya prosedur? Nah, di dalam riset, ketiga ini bisa. Jadi kita nggak harus membuat aplikasi, kita membuat metodenya saja bisa. Kita bicara metodenya saja bisa. Misalkan kita mau memodifikasi suatu metode tertentu, kita berubah cara perhitungannya itu bisa tanpa membuat aplikasinya. Atau kita memperbaiki prosedur. Ya, misalkan yang tadinya sistem pakar gitu, misalkan tadi prosedurnya adalah ini ditanya jawab langsung kepada si pasien misalkan, nah, terus lantas kita ubah, lewatin aja pakai mobile gitu, orang langsung isi lewat aplikasi gitu misalkan ya. Nah, itu sebenarnya bisa, tetapi harus ada dasarnya. Nah, itu nanti yang akan kita bawa lagi. Jadi sebenarnya di dalam riset kita mau di bidang apapun itu bisa berbentuk ketiga ini minimal. Kita bisa fokus di produk, kita bisa fokus di metode, atau kita bisa main di prosedur. Ya. Nah, lantas setelah kita memilih dari tadi, kita memilah lagi, apakah produk itu baru yang ingin kita buat, atau apakah metode baru yang akan kita buat, atau itu modifikasi. Artinya kita melakukan perubahan tertentu yang mengakibatkan output-nya berbeda. Ya. Atau kita melakukan improvement, kita menambahkan sesuatu yang baru. Atau kita menggabungkan satu metode dengan metode yang lain. Itu kan sudah improvement. Atau kita hanya verifikasi.
Misalkan membandingkan metode A, metode B, metode C. Nah, itu bisa kita bawa ke dalam riset. Jadi sebelumnya tadi apa? Kita ingin menentukan dulu apakah kita ingin membuat produk atau kita ingin membuat metode atau prosedur sudah jelas. Lantas yang berikutnya kita juga harus tahu apakah ini baru, modifikasi, improvement, atau verification. Tahunya dari mana? Ya, kita cari informasi yang berhubungan. Itu nanti akan jadi related study kita. Jadi nggak mungkin riset kita itu nggak punya related study. Itu pasti ada. Kalau kita buat aplikasi, cari related study-nya yang mengenai aplikasi itu apa. Ya. Jadi pada saat kita nanti mencari related study, itu sebenarnya juga ada trik-triknya lagi. Apa yang harus kita cari, tapi itu akan dibahas nanti. Nah, itu akan kita bahas berikutnya lah. Nah, yang sekarang adalah ini yang paling penting. Kita cari related information ya. Dan tentu saja untuk membuat jurnal yang bagus, kita harus menggunakan yang reputable juga. Kalau kita membacanya nggak reputable, secara nggak langsung kualitas jurnal kita juga akan sama dengan jurnal-jurnal yang kita sadur. Biasanya seperti itu. Saya nggak bilang pasti ya, saya bilang biasanya seperti itu. Kenapa? Karena pola-polanya akan kita ikuti di sana. Jadi bagaimana dia membuat introduction, bagaimana dia membuat related study, bagaimana dia membuat experimental study, experimental setting, bagaimana dia membuat discussion sampai dengan conclusion. Kalau kita nggak terbiasa membaca jurnal-jurnal yang reputable, itu pasti tidak akan ketemu sesuatunya. Biasanya seperti itu. Ya, terutama jurnal-jurnal di Indonesia, termasuk jurnal saya pribadi dulu yang saya terbitkan di Indonesia, ya termasuk jurnal-jurnal saya juga nggak bilang bahwa itu bagus, enggak. Tetapi paling tidak kalau mengikuti standar itu, maka saya tidak akan pernah bisa untuk mengikuti standar yang ada. Oke. Nah, untuk knowing better juga itu diperlukan background yang kuat. Ya. Jadi tadi untuk related study fungsinya apa sih? Nah, related study fungsinya adalah kita untuk mengetahui posisi riset kita di mana di antara studi-studi itu. Posisi riset kita ngapain? Jadi kita tahu bedanya studi kita dengan studi yang ada. Sehingga saya bisa bilang, oke, si A pakai metode ini, dia eksperimennya sama guru misalkan. Saya metode A, tapi eksperimental saya sama murid. Nah, itu sebenarnya sudah berbeda. Nah, jadi knowing your position is very important, sangat penting. Nah, selanjutnya yang kedua adalah understanding the problem atau opportunity. Jadi bisa jadi kita melihat di related study itu adanya saran. Yo, jadi kekurangan di riset ini adalah tidak adanya ini. Nah, kita bisa berangkat dari situ. Dari saran itu kita ambil, oh ini si jurnal A menyarankan untuk melakukan ini bisa dicoba dengan ini. Nah, itu bisa kita ambil. Itu berarti kita mengetahui masalah yang ada, yang tidak dilakukan oleh si researcher itu. Kita bisa ambil. Atau kita opportunity nih. Opportunity misalkan gini, metode A itu dipakai untuk mendeteksi penyakit. Misalkan untuk mendeteksi, misalkan saya punya metode untuk gambar deteksi image, yang satu untuk deteksi wajah gitu misalkan. Terus wajah manusia. Nah, ini saya punya opportunity selama ini saya lihat di riset-riset belum ada untuk mendeteksi wajah binatang gitu misalkan. Nah, itu akan jadi opportunity baru. Berarti selama ini nggak ada sama sekali. Nah, itu bisa Anda ambil walaupun metodenya sama, tetapi objeknya berbeda. Itu bisa. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apakah ada permasalahan atau itu adalah sebuah kesempatan. Nah, yang ketiga itu adalah kita tentu harus memahami expertise kita di mana. Keahlian kita di mana. Nah, kita jangan sampai
beyond our expert, jangan sampai melebihi dari keahlian kita. Nah, ini yang menjadi kunci utama untuk background riset yang sudah kita miliki tadi. Nah, selanjutnya, nah ini yang pertanyaan tadi, apakah itu harus memberikan impact yang besar? Enggak. Sedikit aja kecil, tapi dia memberikan berbeda dan memberikan hasil yang berbeda, itu sudah dianggap sebagai temuan. Jadi nggak usah mikir, wah ini harus yang besar kayak Pak Arwin kemarin, misalkan saya bikin metode baru nih, metode kecerdasan buatan pakai KGS. Nah itu kalau kita mau mikirnya ke sana atau kita sasarannya ke sana, nggak jalan-jalan, nanti malah gendeng sendiri atau nggak masuk. Mendingan kita mikir, ya sudah nggak usah pikir yang terlalu besar. Memberikan berubah sedikit tapi punya impact itu sudah cukup. Should it be a complex research? Nggak perlu. Simple one, but having an impact is enough. Artinya selama dia memang memiliki kontribusi, itu sudah cukup. Nah ini yang ketiga, apakah saya harus berkolaborasi dengan orang yang berpengalaman? Akan lebih bagus, tetapi tidak harus atau tidak wajib. Tentu saja, salah satu kunci untuk bisa sukses submit di jurnal-jurnal ternama memang ada yang experience people di salah satu author itu menjadi benefit yang sangat tinggi gitu. Dibandingkan kita author yang tidak punya siapa-siapa, terus author yang lain juga sama, tidak punya pengalaman untuk submit di jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Tentu saja bukan berarti tidak bisa, tetapi kesempatannya akan sedikit lebih kecil dibandingkan yang tadi. Kalau kita punya gandingan misalkan Pak Yan gitu yang sudah banyak sekali gitu. Nah, itu kita gandeng sebagai autor gitu. Nah, itu kesempatan kita untuk submit termasuk juga mengembangkan metode, aplikasi itu jadi semakin lebih besar. Karena pengetahuan mereka serta pengalaman mereka lebih bagus begitu. Nah, yang berikutnya, related study ini adalah untuk knowing our position. Bagaimana kita tahunya ya? Kita harus membaca riset-riset yang ada. Nah, bagaimana untuk menentukan related study yang bagus atau yang proper? Yang pertama adalah basic konsepnya kita. Misalkan tadi kita mau bikin sistem pakar ya, kita cari yang related study-nya sistem pakar, lantas apa saja yang sudah dilakukan oleh si researcher ini. Kita harus nge-list tuh, kita harus punya listnya, kita harus punya publikasinya, kita harus tahu metodenya apa, eksperimentalnya bagaimana, conclusion-nya bagaimana, itu harus kita catat. Dan nantinya itu akan kita tuliskan di dalam tulisan kita. Jadi kita harus tahu basic konsep dari riset kita. Nah, yang kedua tentu adalah recent research atau penelitian yang terbaru. Kurang dari 10 tahun nggak apa-apa, tetapi di bawah 5 tahun itu lebih baik. Nah, yang ketiga adalah penggunaannya di dalam situasi yang sebenarnya. Pasti akan ada penggunaan tersebut. Nah, tahunya dari mana ya? Pasti setiap jurnal itu akan memiliki hipotesa. Nah, hipotesa itu kan harus diuji. Nah, ujinya ini nanti apakah dia membuat grup eksperimen atau langsung ke real world. Nah, itu kita pasti tahu. Nah, cara ngujinya itu kita tiru bisa. Oh ya, saya meniru eksperimennya si ini, menduplikasi itu tidak apa-apa. Bahkan itu menjadi added value atau nilai tambah bahwa penelitian ini sudah terbukti bisa dilakukan karena dia sudah publish. Dan itu kita duplikasi atau kita replikasi untuk penelitian kita itu sangat boleh. Nah, itu menjadi akhir dari presentasi saya. Nah, sekarang kita diskusi. Kira-kira Pak Yan ada yang ingin memberi masukan di awal-awal aja Pak Yan, nggak saya yang berat-berat. Mungkin. Oh, monggo dilanjutkan Pak Bani. Tuh, sampun Pak. Saya juga, hah? Sampun kok, sampun.
Nggak berat-berat, Mas. Ini pembahasannya apa? Pembahasannya adalah Soalnya, kita menentukan riset apa yang mau kita buat. Itu masih itu aja, Pak, ya. Masih di awal banget. soalnya kalau lihat presentasinya Pak Bani yang jelaskan gimana sih ngeran riset itu. Betul. Ya. Mm-mm. Mungkin juga ini penting juga sih J. kita sebagai dosen itu untuk tahu apa Mm-mm. itu ngeran riset itu seperti apa. J. Karena kan tadi udah dijelaskan antara riset sama konteks developer itu beda. Jadi memang kita harus membedakan antara riset sama project ini suatu hal yang Berbeda. beda tapi ada irisannya. Tuh. Ya. Memang agak panjang penjelasannya Pak Bani. Cuma saya ingin meringkas saja pakai istilah yang lebih simpel. Jadi kalau kita mengarah ke riset, itu sebenarnya poin-poinnya tadi itu sudah disampaikan. Jadi kalau saya ekstraksi, intinya kalau riset itu, kita itu harus menemukan suatu hal yang baru. Entah itu modifikasi, entah itu improvement, tadi sudah dijelaskan. Karena targetnya pasti beda antara riset sama project. Kalau project, itu outputnya itu adalah produk. Kalau riset, outputnya adalah publikasi. Nah, kita berangkat dari konteks publikasi ini. Publikasi itu syaratnya apa? Publikasi itu syaratnya ada dua. Originalitas sama kontribusi. Originalitas itu artinya keterbaruan. Keterbaruan itu ya kita harus menyajikan sesuatu yang baru, entah itu metode baru atau improvement atau pendekatan baru atau perbandingan atau analisis baru, itu harus ada. Jadi kalau kita biasanya di popular research itu membahas tentang state of art, itulah yang disebut sebagai originalitas. Itu yang pertama. Karena nggak semua proyek itu bisa jadi riset. Jadi konteks riset ini bukan sekedar kita pengen bikin apa, terus kita laporkan apa yang kita lakukan, itu enggak bisa. Harus ada konteks dua ini tadi. Nah, kontribusi itu juga begitu. Setelah ada keterbaruan, kontribusinya apa? Kaitannya dengan apa? Itu harus jelas. Misalnya, katakanlah bikin game. Bikin game ini metode baru. Misalnya pakai metode apa, saya enggak tahu. Animasi apa. Nah, setelah memakai animasi apa ini, kontribusinya dengan memakai animasi ini apa terhadap tersebut. kasana ilmu pengetahuan ini. Itu pasti dua poinnya itu. Jadi biasanya kalau saya review itu cuma 2 poin itu yang jadi penekanan saya untuk menilai suatu paper. Kayak gitu. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan ide riset yang punya 2 poin itu tadi? Ya harus banyak mengamati, membaca dan memahami riset-riset pada area itu, produk-produk pada area itu. Nah, caranya ya salah satunya dengan banyak membaca paper. Nah, ini juga problem juga. Bagaimana skill kita untuk membaca sebuah jurnal, itu juga perlu kita improve. Supaya kita tahu posisi kita itu misalnya melakukan riset sesuatu, itu posisinya di mana. Itu harus tahu. Nah, caranya ya dengan itu. Nah, itu juga perlu. Makanya tadi kalau konteks pendampingan atau bisa bekerja sendiri atau apa, saya pikir kalau awal itu lebih baik harus ada mentor. Kalau nggak ada itu
Ya Ya. kecuali kita punya skill yang tingkat dewa gitu ya, bisa belajar semuanya secara mandiri sih is okay. Tapi saya pikir itu akan butuh waktu lebih lama. Betul. Jadi kontak outdoor tadi itu yang expert tadi itu bukan hanya sekedar apa untuk mengegulkan paper atau gimana, tapi ya untuk mentoring itu Belajar tadi, juga untuk belajar. supervisor. Betul, supervisor tadi. Nah, oleh karena itu kontak untuk mendapatkan ide ya satu-satunya jalan ya harus banyak membaca paper. Kalau mahasiswa di sini biasanya kalau tiap minggu itu kan bahas paper memang. Jadi biar tahu perkembangan saat ini itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau konteks bidang saya kan tentang testing. Nah, model testing itu seperti apa sih? Nah, itu memang ya banyak sekali memang ide untuk ngetes suatu software itu. Satu pakai metode gini, satu pakai metode gini ya, masing-masing ada plus minusnya. Nah, itulah yang jadi kontribusi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya rasa poinnya dua itu sih. Originalitas dan sama contribution. Ya, baik. Nah, konteks yang kualitas riset itu ya tinggal dilihat dari state of art-nya itu tadi. Semakin benar-benar baru itu semakin ya saya kira semakin bagus kualitas risetnya. Dan juga kalau untuk reputable jurnal atau apa itu saya pikir itu juga masih ada faktor subjektifnya. Karena dari jurnal sendiri itu juga pasti menuntut kualitas paper kita itu yang bagus. Nah, cara mereka menuntut ini juga sebenarnya juga macam-macam, itu perlu pembahasan sendiri lah. Ya, betul. Iya, Pak, makanya nanti panjang. Ya memang sengaja nggak saya buat banyak-banyak, nanti kepanjangan, nanti malah membosankan. Kalau kayak gini kan enak. Banyak. Ya, mungkin Pak Prima atau Pak Khairi punya ide apa gitu. Nanti kita